Bismillah, Masya Allah, tabarakallah, antusias tulabul ilmi. Nah, ini suasana usai kajian ilmiah. Ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Diceritakan paman Nabi yang begitu menyayangi Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Thalib. Kala Abu Thalib sakit keras, Nabi sedih. Ini riwayat yang sahih dari Ibnul Musayyib. Dari ayahnya ia berkata, ketika menjelang Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah SAW menemuinya. Ketika itu di sisi Abu Thalib terdapat Abu Jahal. Nabi mengatakan pada pamannya ketika itu, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yaitu kalimat yang aku nanti bisa beralasan, yang aku akan jadikan hujah di hadapan Allah kelak. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka pada agamanya Abdul Muthalib? Mereka berdua terus mengucapkan seperti itu. Namun kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah, ia berada di atas ajaran Abdul Muthalib. Dikisahkan juga Rasulullah SAW mengulangi kalimat ajakan tadi kepada Abu Thalib. Pun demikian, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah juga berkata sesuai ajakan mereka. Apakah kamu sudah membenci agama Abdul Muthalib? Kemudian Abu Thalib berkata, jika tidak malu dengan ajakan kaum Quraisy, maka aku akan mengikutimu ponakanku Muhammad agar engkau senang gembira. Kemudian Nabi sedih mendengar ucapan pamannya seraya meninggalkannya. Kemudian putranya Ali bin Abi Thalib mendekati ayahnya yang tengah sakaratul maut. Tak berapa lama, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Ali menemui Nabi, kabarkan seraya berkata, pamanmu yang tua, pamanmu yang telah tersesat, telah mati. Maka Nabi menjawab seraya memerintahkan, kuburkanlah. Nabi menjawab singkat, kuburkanlah, tanpa harus dimandikan. Bahkan Ali seorang alim pun kala mengabarkan Abu Thalib wafat kepada Nabi dengan kata-kata yang benci kepada ayahnya karena kekafirannya. Ini bukti bahwa kekafiran telah memutuskan kekeluargaan. Nabi juga sangat bersedih melihat kematian pamannya yang begitu menyayanginya. Maka Nabi beristighfar terus kepada Allah. Sungguh aku akan memohonkan ampun bagimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang oleh Allah. Kemudian turunlah ayat, tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampunan bagi orang-orang yang musyrik meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala pun menurunkan ayat, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 sendal dari api hingga mendidih otaknya karena panasnya kedua sendal itu. Hadis riwayat Muslim nomor 213. Dikisahkan tidak sampai mata kaki Abu Thalib tercelup dalam neraka, namun otaknya mendidih kekal abadi selamanya. Astagfirullah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kisah Abu Thalib patutlah kita jadikan ibroh, kita jadikan pelajaran betapa mahalnya hidayah itu, sahabat filah. Maka selayaknya bagi sahabat filah yang sudah mendapatkan hidayah taufik dan hidayah sunnah, jagalah, istiqomahlah, karena tidak menutup kemungkinan hidayah itu bisa tercabut dari diri kita ketika kita tidak mengindahkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya sesuai syariat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita istiqomah di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Semoga Allah memberikan kepada kita surga firdaus. Barakallahu fikum.